bagaimana kondisi suami saya? Operasinya berjalan dengan lancar dan kondisi suami sudah stabil. Lo mending makan ya. Kalau misalnya lo sakit, gue juga yang repot kan? Oh iya, Dim. Bagaimana kabar papamu? Kamu udah baikan sama papamu? Kado aja. Yaudah, Kak Radit, aku balik duluan ya. Yaudah, hati-hati ya. Ya. Tadi gue udah ngecek ke gudang. Barang-barang gue data ulang semua dan ternyata yang hilang bukan cuma SLR tadi pagi aja, tapi ada satu lagi. Dan kita hilang juga. Gue minta tolong lo ke tukang kunci ya. Buat ganti kunci. Tolongnya toko jangan sampai kosong. Rizky belum datang. Udah setengah jam, hampir 1 jam belum balik-balik juga. Kuncinya udah diganti. Nggak ada. Emang kenapa? Gue minta tolong lo ganti kunci dari sore aja nggak lo kerja-kerjain, Ki. Bukannya gitu. Gini, lo tuh nggak bisa ya tanggung jawab sama satu aja. Terserah toko lo mau apain bebas. Kita ngumpet di belakang aja yuk. Jadi kalau pencurinya datang bisa kita sergap. Ini komplit pipis, bentar ya. Dalam hidup, kamu akan menemui beberapa kejadian mengecewakan, bahkan sampai yang menegangkan. Dari situ, kamu akan belajar untuk selalu mawas dan mendewasakan diri. Udah ketangkep basah masih nggak ngaku lagi. Lu bukan maling, serius deh. Ini bukan. Ini barang-barang toko. Lu mau alasan apa lagi? Hah? Kita telepon polisi aja deh. Jangan dong ya. Udah gue jujur ya. Sebenarnya gue tuh mau balikin semua barang ini ke sini. Makanya gue ke sini bawa ini. Alasan udah bawa ke kantor aja. Jangan dong, please. Udah, tenang dulu. Biarin aja deh nih anak ngejelasin penjelasannya apa kek itu. Enggak. Udah duduk. Iya, udah duduk deh ah. Dim, kamu kok balik ke sini lagi? Tadi katanya toko ada masalah. Udah diurus Rizky kok. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa kok. Kan aku udah bilang aku nggak apa-apa. Udahlah, jangan dibahas terus. Nggak apa-apa gimana, Dim? Jelas-jelas muka kamu bete gitu. Dimas, kamu tuh kalau ada masalah cerita dong. Kalau kamu nggak cerita, mana aku bisa tahu isi pikiran kamu? Ya? Dimas? Dim! Ya udah. Kalau kamu masih butuh waktu sendiri, it's okay, Dim. Just let me know when you're ready to talk. Okay? Stay here. Okay. Ya udah, gue jelasin nih. Jadi tuh kan waktu itu gue ke kafe sebelah. Terus gue nemu kunci ini. Mas mau pesan apa? Es cappuccino satu. Es cappuccino. Kalau Mbak? Ada jus ya? Jus ada? Mau jus apa? Ada mangga, ada jeruk. Avocado ya? Avocado aja. Yaudah, Kak Radit, aku balik duluan ya. Yaudah, hati-hati ya. Ya. Jadi jus avocado sama es cappuccino ya. Terus pas malamnya, gue cobain kuncinya ke toko ini. Ternyata bisa. Gue malah tahu kalau kunci yang gue pungut itu ternyata bisa sama toko ini. Ya lo nggak berusaha untuk ngebalikin kan? Ya berarti niatnya udah maling tuh. Iya bener. Sekarang mana kuncinya? Balikin. Ini anak jutek banget sih. Git, lo kan udah denger penjelasannya dia. Terus gimana?
Bawa ke kantor polisi atau gimana? Ya jangan kali, jangan bawa polisi kek, kenapa sih? Lagi kan gue baru pertama kali kayak gini, gue gak akan ngulangin lagi kok. Lagi kan gue udah mau balikin juga barangnya. Udah deh Ki, bener juga. Lepasin aja deh nih anak, ribet, galak banget. Git, nyuri itu tetap nyuri. Lagian siapa nama lo? Amel, Ngapain sih lo nyuri? Buat beli handphone baru ya? apaan sih negatif thinking aja, handphone. Terus buat apaan? Ngapain sih lo nyuri? Buat beli handphone baru ya? Apaan sih negatif thinking aja, handphone. Terus buat apaan? Kan nggak bisa jawab kan? Udah deh, bawa kantor polisi aja deh. Iya udah gue bisa jelasin kok, jangan polisi-polisi kek. Ya jelasin apaan? Ya udah kalian ikut gue deh. Mau mana? Pegangin Git. Ki, jangan-jangan kita mau dibawa ke komplotan ya lagi? Udah tenang aja. Lu siapin aja handphone lo. Terus lo siap-siap kalau dia aneh-aneh, lo telepon polisi. Tuh Ki, tempatnya kayak gini kan bronx banget. Udah lo prepare aja itu handphone. Ayo sini. Iya, ini kemana sih? Ntar gue ambil, nggak ada kayu ya di sini. Ya kali Ki, ini kan perempuan. Ini loh kak, alasan gue terpaksa nyuri. Kasian kan? Ya ampun, lucu-lucu banget lagi. Dim, Cika telepon tuh, kok nggak diangkat? Yaudah, bentar ya. Gue angkat dulu. Iya. Papa kenapa? Bentar, dokter. Cepet, Dim. Pa. Papa bangun, Pa. Maaf, Mbak sama Masnya silakan tunggu di luar ya. Jadi ini alasannya lo nyuri buat ngasih makan hewan-hewan ini? Iya kak, tadinya kan masih cukup pakai uang jajan gue. Tapi kan makin lama makin banyak hewannya. Ya, jadi nggak cukup deh. Emangnya nggak ada lagi orang yang ngurus hewan-hewan ini? Ya enggak lah, kan gue yang ambil sendiri dari jalanan. Ya gue lah yang rawat sendiri. Siapa nih? Ya ampun, kasihan banget sih kamu. Pasti lapar ya. Aduh, tunggu. Kok kayak ada susu deh. Nih. Mau enggak? Hah? Gubuk shelter ini juga gue yang bikin sendiri. Dari hasil gue beli seng sama kayu-kayu bekas. Sabar ya.
Sebentar lagi pasti kalian punya rumah yang lebih gede. Terus ini tempat punya siapa? Sebenarnya nggak tahu punya siapa sih. Tapi kan lama banget nggak ditempatin. Ya udah gue taruh mereka di sini deh. Habis sama nyokap bokap nggak boleh melihara hewan di rumah. Amel. Lo tuh sebenarnya niatnya baik, tapi caranya salah. Lo pakai tempat orang, nggak pakai izin. Terus buat ngasih makan mereka, lo juga pakai nyuri segala. Iya sih, tapi gimana coba? Ntar kalau mereka mati di jalanan gimana? Nggak bisa lah. Gini aja deh, nanti biar gue sama Rizky mikirin gimana caranya biar mereka ini keurus. Tapi yang jelas lo harus janji, lo nggak boleh ngelakuin hal-hal yang nggak baik lagi, ngerti? Iya, soal toko juga lo udah gue maafin kok. Gue gak akan laporin ke polisi. Serius? Asal lo janji, jangan diulangin lagi. Iya janji nggak akan gue ulangin lagi. Makasih ya. Ini namanya siapa nih? Ini namanya Pupu. Jadi pencurinya anak SMA, terus dia pakai kunci aku buat masuk ke toko. Tahu gitu tadi aku ikut aja nyergap pencurinya, biar aku marah-marahin deh tuh. Lagian Kak Gita tahu nggak sih? Tadi tuh aku mau nelfon Kak Gita tapi nggak jadi. Takutnya Kak Gita keganggu, lagi nyergap pencuri, HP-nya bunyi. Ya udahlah, yang penting kan masalahnya udah beres. Terus Kak Dimas gimana? Tadi aku telepon dia nggak ngangkat, udah gitu aku WhatsApp nggak dibalas-balas tuh sampai sekarang. Aku jadi khawatir deh. Ya udahlah, mungkin emang Dimas tuh lagi butuh waktu sendiri buat mikir. Paling juga bentar lagi baikan sama si Rizky, ya nggak? Oh iya, nih kunci kamu. Thank you Kak. Lain kali jangan ceroboh, hati-hati. Ya kan cerobohnya ketularan sama Kak Gita. Ih, ngeles aja lo. Yaudah Gi, tutup pintu abis itu langsung tidur. Aku kamar duluan. Terus sekalian bawa gelas-gelasnya ya ke dapur. Kak makasih banget ya. Udah bawain makanan buat mereka semua. Sama-sama. Mel, kok lo sedih gitu sih? Gue pikir cewek galak gak bisa sedih. Ya gue terharu kali. Emangnya Kak Gita. Kalau gue nggak terharu, gue nggak bakal nih bawa temen-temen gue sama adik gue kesini buat bantuin lo. Udah sesama cewek galak dilarang berantem. Mel, maaf ya kalau aku lancang, tapi hewan sebanyak ini nggak lebih baik ya kalau ditaruh di tempat yang lebih layak. Jadi biar mereka lebih terurus juga. Kalau kamu mau, aku punya kontaknya kok. Aduh ntar ya Kak, dipikir-pikir dulu. Ya udah, ntar kalau kamu udah tahu keputusannya, kabarin aku ya. Mel, gue juga pernah loh ngerawat kucing mirip banget sama yang ini nih. Yang ini. Si Oren. Iya. Bandel banget tau dia. Kak Dimas, tunggu di sini ya. Bentar. Nanti aku balik lagi. Bentar ya. Oke. Ih, kucing kecil, kok kamu sendirian? Sini. Ibu kamu mana? Kamu udah ada yang buatin rumah ya sekarang? Nih. Kak Dimas. Hey Cik. Kak Dimas beliin makanan buat kucing ini juga? Ini rumahnya Kak Dimas yang buatin? Iya. Aku tuh sama kayak kamu, Cik. Gak mungkin kan aku bawa pulang ke rumahnya Rizky. Makanya aku bikinin rumah-rumahan. Makanya kasihan dia masih kecil. Paling nggak kalau ada rumahnya gini kan hujan, dia nggak kena hujan. Coba kamu bukain makanannya. Iya. Waktu itu gue ngerawatnya bareng sama Kak Dimas. Tapi baru berapa hari, kucingnya hilang. Ini si Oren juga suka kabur-kaburan. Beberapa kali dia tuh kabur terus hampir ketabrak mobil. Tapi gue tangkep lagi terus gue taruh lagi di sini. Lucu banget tapi dia. Iya.
kita ngobrol lagi ya. Gue balik dulu. Kak, aku mau ke toko ya, soalnya nih Kak Dimas ngabarin katanya dia ada di toko. Bye. Cika. Kalau soal si Dimas saya semangat banget. Ini yang hitam namanya siapa? Lo masih belum baikan juga sama si Dimas? Belum. Galak ya? Semalam dia nggak pulang ke rumah gue. Kayaknya dia ke rumah sakit deh. Airnya kurang, nggak dikasih air. Ya nanti gue coba omongin lagi deh sama Dimas. Kak Dimas. Aduh, maaf Kak. Lagi tidur ya? Aku cek istirahat bentar aja. Kamu dari mana? Aku habis dari shelter hewan. Deket sini sih Kak shelternya. Terus inget gak sih Kak sama kucing yang waktu itu kita rawat yang warna oranye? Tadi di situ ada kucing mirip banget. Shelter hewan. Siapa? Dimas. Kok malah bengong sih? Ya angkat lah. Halo Dim. Oi, Ki. Lo masih di shelter hewan? Masih. Lo tau dari Cika ya? Iya nih. Ki, gue minta maaf ya. Kemarin gue udah marah-marah sama lo tanpa gue minta penjelasan lo dulu. Dan gue juga baru tahu kalau misalnya lo sengaja gak ganti kunci pintu. Ya karena lo mau ngejebak pelakunya kan, lo mau ngejebak si maling itu. Iya, gue juga minta maaf ya Dim. Gue selalu nyusahin lo soal toko. Sorry Dim. Alright, so we're good now? Ya gue sih oke dari kemarin-kemarin juga. Kan lo yang gak oke. Ki, bentar. Raisa telepon ya? Ya udah, gue habis dari sini mau langsung ke toko kok. Ntar kita kumpul sana aja. Siap. Ya. Halo Sa. Kenapa Kak? Papanya Raisa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makasih ya, Din. Buat mama kamu juga. Itu Kak Dimas lagi ngomong sama siapa sih? Gak tau aku. Ki, lo tau gak itu siapa? Nggak tahu, mungkin saudaranya Raisa kali. Sa, kalau lo mau nangis, nggak apa-apa. Mending lu luapin aja semua emosi lu. Jadi lu juga lega, Sa. Tapi aku harus kuat, Din. Demi Mama. Gue tahu. Tapi depan gue lo boleh lemah kok. Karena gue bakal jadi kuat buat lo, Sa.
Waalaikumsalam. Loh, kenapa kamu kok lemes gini? Tunggu. Panas badan kamu. Enggak om, aku capein aja. Gini deh Om, anterin ke dokter sekarang ya. Gak usah deh om, aku istirahat sama minum obat juga nanti udah baikan om. Nanti Om ambilin obatnya. Makasih om. Iya. Ya Pak. Halo Ki. Enggak gini, Bapak hanya mau kasih tau aja kelihatannya Dimas tuh sakit. Panas badannya. Dimas sakit. Iya. Dia kecapean kali. Dia pulang-pulang lemes gitu. Kak Rizky, Kak Dimas sakit apa? Cika, sebentar ya. Aku telepon dulu, jangan berisik dulu ya. Sebentar ya. Sorry Pak, tadi Cika berisik. Terus Dimas udah dikasih obat Pak? Iya, maksud aku gini, Bapak akan kasih obat dia. Cuman Bapak minta tolong kalau kamu pulang nanti, kamu mampir di minimarket, beliin vitamin buat Dimas ya. Biar dia cepat sehat lagi. Oh ya udah, kalau gitu titip Dimas dulu Pak ya. Iya, jangan lupa loh ya. Kak Rizky, aku izin sebentar ya. Mau nengokin Kak Dimas. Tadi Om Heri titip beli apaan biar aku aja yang beli. Vitamin. Oh oke deh, kalau gitu aku beli vitamin. Abis itu aku ke rumah Kak Rizky ya. Ya udah, pergi dulu. Dah. Oke, ini nih obatnya ya. Pegang dulu. Ya. Ini kamu minum ini. Iya. Kamu minum obatnya supaya cepat sembuh. Makan yang banyak, istirahat yang cukup, ya. Ya om, saya juga perlu cepat sembuh. Soalnya teman saya papanya baru meninggal. Jadi saya perlu kuat buat dia om. Berduka cita ya. Mau masuk dulu. Oke. Istirahat, jangan lupa. Makan yang banyak. Makasih om. Iya, ya. Halo Kak. Halo Cik. Kok kamu nggak masuk? Iya maaf Kak, aku buru-buru soalnya. Kak Dimas cepet sembuh ya. Oke. Thank you ya Cik. Iya. Oren, tahu nggak sih, aku tuh lagi sedih deh. Belakangan ini Kak Dimas tuh perhatian banget sama Raisa. Ya tahu sih, emang Raisa papanya habis meninggal. Tapi kan aku juga susah buat nahan gak cemburu. Ki, katanya si Cika, Dimas lagi sakit. Gue mau jenguk dong. Ya boleh aja. Tapi bukannya kafe tutupnya jam 10 ya? Udah izin kok sama Radit, ya kan? Hai Mel, Kak Nadine. aku dengar dari temen aku yang punya tempat penampungan hewan, kamu udah ngontak mereka? Oh iya Kak, makasih banget ya kontaknya. You're welcome. Aku bangga deh sama kamu Mel. Kamu tuh bisa berbesar hati, ngerelain mereka semua ini buat ditaruh di tempat yang lebih layak. Ya kan, ini juga gara-gara Kak Nadine. Gara-gara Kak Nadine aku jadi kebuka pikirannya. Bentar ya Kak. Buat Kak Nadine. Buat aku. Iya, tanda terima kasih sih, ambil aja. Ya ampun Mel, makasih ya. Sama-sama Kak. Sorry, bentar Mel.
Mel, aku mau balik nih. Kamu mau sekalian ikut aku antar atau gimana? Nggak usah Kak, aku masih mau ngurusin kandang kelinci dulu, mau dibersihin. Oh gitu. Yaudah, aku tinggal ya. Iya Kak, makasih ya Kak. Dah. Udah Kak Nadine, Thank you ya. hati-hati. Kenapa? Mau dikasih? Hai semuanya. Hai Din, nih duduk sini. Maaf ya, aku datang belakangan. Gimana Dim, kondisi kamu enakan? Udah kok, udah istirahat juga kan. Jadi mendingan. Nah, itu kura-kura dari mana? Dari shelter hewan, dikasih Amel. Ih lucu banget sih nih mau lihat. Males amat sih lu gerak kenapa? Kenapa sih? Lucu banget. Guys, oke Jacknya udah sampai. Gue balik ya. Ya udah. Hati-hati. Hati-hati aja. Makasih udah jengukin gue. Jangan emas dong, udah digengukin juga gak tau diri. Dah. 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 Bye. Nah, Assalamualaikum. salam. Udah. Gue ke kamar, istirahat. Oke? Jangan lupa diminum obatnya Dim, biar cepat sembuh. Nih. Tidur. Ya, sepi deh. Padahal kan masih pengen ngobrol. Iya, kan udah malam Ki. Ya udah aku ngobrol sama Kaca aja deh. Ngomong, ini kura-kura namanya siapa? Belum dikasih nama sih Ki. Gimana kalau kita kasih nama Star? Star bintang. Lucu sih. Bukan, maksudnya sih starnya double R gitu. Oh, maksud kamu tuh Ringo Starr dari The Beatles. Iya. Tapi kalau kamu mau artiin star bintang juga nggak apa-apa sih. Soalnya Soalnya? nggak apa-apa. Star, sekarang lo tinggal sama gua. Kalau lo kangen sama Nadine, bilang aja sama gua, ya. Nanti lo gue ajakin ketemu Nadine. Oke, Star. Woi, ngajarin kura-kura yang modusin cewek besok aja lagi udah. Nanti tidur ah. Star, tuh. Om Dimas sudah ngoceh. Jadi kita udahan dulu ya ngobrolnya ya. Besok kita lanjut lagi, oke? Pagi, Star. Star? 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 Dim, bangun Dim. Star hilang. Apaan sih? Star. Star, gak ada lagi. Dim, Star. 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 Aduh. Assalamualaikum. Dim, si Rizky kenapa sih? Kok tadi nge-WhatsApp gue katanya ada emergency, gak bisa jemput gue? Star. Apaan sih, Aduh. gak ngerti gue. Jadi kura-kura yang dikasih Nadine ke dia tuh hilang. Star. Cantik banget kan? Ki. Kok lo di sini sih? Ah, bagus deh. Sekalian lo bantuin gue cariin Star. Emangnya tuh kura-kura hilang kemana sih? Ya kalau gue tahu dia kemana namanya nggak hilang dong. Yaudah, Allah. Ih. Star.
Git, ketemu nggak? Gak ada, padahal udah nyari di semak-semak gini. Oh, masa kura-kura sekecil gitu nggak ketemu sih? Larinya kemana sih dia? Mana gua tahu. Gimana dong? Yaudah jangan banyak ngedumel. Lu nggak bener kali nyarinya. Lo kok jadi gue? Yang teliti dong. Udah, ayo cari lagi. Ayo. Iya. Mana sih tuh kura-kura? Cik, Kak Dimas. gimana topo hari ini? Kau minum obatnya supaya cepat sembuh. Makan yang banyak, istirahat yang cukup, ya? Ya om, saya juga perlu cepat sembuh. Soalnya teman saya papanya baru meninggal. Jadi saya perlu kuat buat dia om. Berduka cita ya. Kak Dimas sudah sehat. Udah kok, kemarin tuh aku habis istirahat langsung sehat lagi. Ngomong kamu kemana sih? Kamu bawain obat terus kamu langsung cepet-cepet pergi. Kak Dimas, di luar ada temen aku. Aku ke depan bentar ya. Ki, jangan sedih gitu dong. Mendingan sekarang lo tutup mata. Gue punya kejutan. Gue lagi ngamut, kejutan-kejutan kayak gitu. Ih, tutup matanya. Gue lagi ngamut, Sekarang. Tada! Star! Lu nemu Star di mana? Star, lu kemana aja sih? Nggak tahu tuh gue nyariin lu dari pagi. Kabur-kabur aja sih. Ki, sebenarnya ini gue beli baru. Ini bukan Star. Mau ambil aja lagi. Tapi Ki, Ini tuh bukan kura-kura yang dikasih Nadine ke gua. Star itu tanggung jawab gua, Git. Kalau lo beli baru, itu berarti gua nggak tanggung jawab. Pertemanan gua sama Nadine itu nggak segampang itu. Bisa dibeli. tapi Ki, gue kan nggak mau ngeliat lo sedih, makanya gue bantu beli yang baru. Git, kalau dari sekarang aja gua udah nggak jujur sama Nadine. Gimana ntar coba? Hai guys, ternyata kalian kumpul di sini. Kok kamu kesini nggak ngabarin? Aku sebenarnya WhatsApp kamu, Ki. Tapi kamu nggak balas-balas. Aku juga hubungin kamu, Ki, tapi nggak bisa. Sorry Din, HP aku tadi di tas, nggak kedengeran. Nggak apa-apa kok. Jadi kamu nyariin kita berdua? Sebenarnya aku kesini mau ketemu Star. Tapi karena kamu nggak balas WhatsApp aku jadi cariin ke Dimas deh. Kata Dimas kamu di rumah. Ya udah aku kesini. Oh gitu. Halo Star. Aku bawain kamu makanan loh. Nih, cobain ya. Din, aku cabut duluan ya, soalnya mau kerja. Oh, yaudah. Ya, aduh, maaf. Nah, Assalamualaikum. Salam. Lucu ya, Star? Ngop. Oh, jadi itu tuh yang namanya Kak Dimas yang kata lo pernah ngurus orang bareng lo kan? Iya. Ganteng juga ya. Awas ya, lo jangan naksir. Kak Dimas tuh punya gue. Punya lo. Emang udah jadian? Ya belum sih, tapi tetap aja. Pokoknya nggak boleh ada yang naksir Kak Dimas selain gue. Kenapa sih sensi banget? Emangnya ada yang suka sama Kak Dimas selain lo? Ya gitu deh. Biasalah, namanya naksir orang ganteng. Tapi pokoknya lihat aja, kalau Kak Dimas nggak nembak-nembak gue, nanti pas sekampus biar aja gue yang nembak dia. Udah jangan jalan terus. Iya. Nanti naksir lagi. Ada yang mau aku omongin ke kamu, Nat? Kenapa, Ki? Itu bukan Star. Star hilang. Maksudnya?
Makasih ya Ki mau jujur. Kamu nggak marah, Nak? Enggak kok. Kamu mau jujur gini, namanya kamu bertanggung jawab. Beneran nggak marah? Mungkin aja kura-kura itu nggak suka kalau tinggal di tempat seperti ini. Makanya kura-kura itu kabur. Kamu juga jangan kabur ya. Nanti kasihan Kak Rizky-nya nyariin kamu juga. Makasih, Nat. Pokoknya aku janji, aku nggak akan ceroboh lagi. Aku akan jaga sebaik-baiknya. Tapi kamu harus bilang makasih sama satu orang lagi, Ki. Kalian ngagetin aja deh. Maaf ya, apalagi iseng aja. Kamu tuh ya, ketularan Rizky ya? Jangan deket-deket deh, nanti nggak baik. Enak aja ketularan Rizky. Ada juga lo tuh bawa pengaruh jelek ke gua. Gara-gara lo, gue jadi ikutan ceroboh. Udah, Nadine udah tahu kok. Tahu apa nih? Pura-pura. Rizky udah kasih tahu kok. Din, sorry ya. Aku nggak maksud bohong. Iya, nggak apa-apa. Moga-moga aja si Star dalam kondisi yang happy dan sehat. Amin. Mbak, saya pesan hot coffee latte 1 sama americano 1 ya. Oke. Take away. Iya. Bentar ya, Mbak. Aku kerja dulu ya. Oke. Aku juga mau nganterin dia dulu. Ki. Kita kayaknya lagi sibuk deh. Kita jangan ganggu ya. Mau pindah ke toko aja. Bentar ya, sorry. Nggak apa-apa. Git, kita ke toko ya. Oke. Tinggal dulu ya. Aduh. Hai, Cik. Nat, duduk Nat. Kirain Kak Rizky nggak bakalan datang hari ini. Datang dong. Sorry ya, aku telat. Yaudah, aku yang jaga deh sekarang, gantian. Kamu pulang aja. Kalau gitu aku pulang ya. Ya. Duluan ya Kak. Kak Nadine, duluan ya. Baik, Cik. Hati-hati, Cik. Iya. Nat, Ya? kamu paling suka binatang apa sih? Diurutin, 1, 2, 3. Hewan kesukaan aku. Yang pertama tuh kuda. Terus yang kedua aku suka kucing. Oke. Sama kelinci. Kenapa emang, Ki? Jawaban kamu tadi itu, maksudnya jawaban dari pertanyaan aku tadi itu, itu katanya nunjukin sifat seseorang, sifat kamu. Tuh, jadi hewan pertama, jawaban pertama, itu tuh ngasih tahu kalau kamu tuh mau dilihat orang kayak gimana sih. Yang kedua, itu ternyata orang ngelihat kamu tuh kayak gimana. Yang ketiga, itu baru aslinya kamu. Oh gitu. Terus kalau jawaban aku tadi artinya apa? Kuda. Berarti kamu mau dilihat orang sebagai sosok yang kuat, tangguh, anggun. Hewan yang kedua, kucing. Orang lihat kamu itu adalah sosok yang manja dan suka jahil kadang-kadang. Padahal kamu tuh sebenarnya hewan yang ketiga ini, kelinci. Kamu tuh lucu, kamu imut, gemesin, tapi fragile. Bener kan? Bisa tuh penjelasannya. Ya, walaupun gak bener semua sih. Terus, kalau kamu apa? Yang pertama, aku suka kucing. Yang kedua, burung hantu. Yang ketiga, aku suka anjing. Pas kan sama aku? Bisa lah kalau dipas-pasin. Kamu tau nggak kenapa yang terakhir aku milih anjing? Kenapa? Dulu waktu kecil, aku suka baca komik Disney. Kamu tau Goofy nggak? Tahu. Tahu kan? Nah, Goofy itu kan kelihatannya bodoh, konyol, clumsy. Tapi pada saat-saat tertentu, dia justru malah jadi jagoannya. Iya juga sih. Kalau dipikir-pikir karakter Goofy itu
unik, dan charming. Ya udah deh. Sah, udah mau balik? Sah, Iya, Dim. lo kenapa sih? Kok bengong gini? Nggak apa-apa, cuman capek aja. Ya udah, gue anterin balik ya. Nggak usah, aku pulang sendiri aja. Lo gimana mau pulang sendiri sih? Lo aja nggak fit kayak gini, kalau lo kenapa-napa di jalan gimana? Udah ayo gue yang nganterin. Beneran, Dim. Aku nggak apa-apa kok. Kalau kamu terus baik sama aku, nanti aku malah berharap lagi sama kamu. Ya, gue nggak bakal biarin lo pulang dengan kondisi kayak gini. Jadi ayo gue anterin, Sah. Ya. Tapi Nadine belum pulang, Dit. Kamu silakan duduk dulu. Apa Tante teleponin aja sekarang? Nggak usah, Tante. Sebenarnya aku mau ngomong sama Tante. Aku mau izin sesuatu. Ki, aku udah dicariin mama aku lagi nih. Ya, baru lagi seru juga main kura-kura. Aku pulang duluan ya. Ya udah deh. Katanya juga kantor supir aku udah nungguin. Kita bilang ke kita dulu. Yuk. Git, aku pulang duluan ya. Sorry ya, Din, aku nggak bisa nemenin ngobrol tadi. Iya, nggak apa-apa kok. Kan kamu juga lagi sibuk. Semangat ya kerjanya. Makasih ya. Ki, inget ya, kamu jangan ilangin lagi kura-kuranya. Kasihan nanti kan kita beli lagi buat kamu. Iya. Ya dikit, gue anterin Nadine ke mobil dulu. Udah kita. Hati-hati ya. Kalian berdua emang kelihatan cocok. Semoga kalian berdua bisa bahagia terus ya, Ki. Din. A goofy man is all a girl needs, cause he can always put a smile on her face. Goofy! Goofy! Yes! Goofy bro! Ma, kok lampunya nggak dinyalain sih, Ma? Dear Mo Sherry, the time I spent with you were the happiest. You are the greatest thing that ever happened in my life. I know I did wrong back then, but I promise I will make it right this time. So if you can give me another chance. Kita. Apaan sih, Ki? Girang banget. Goofy gitu. Kamu tau nggak kenapa yang terakhir aku milih anjing? Kenapa? Dulu waktu kecil, aku suka baca komik Disney. Kamu tau Goofy nggak? Kalau dipikir-pikir, karakter Goofy itu unik dan charming. Nadine nge-tweet dia suka cowok Goofy. Apaan sih Goofy? Gue nggak ngerti deh. Jadi gini, aduh panjang ceritanya. Pokoknya intinya, gua mau lo bantuin gua buat nembak Nadine. Sehebat apapun persiapan mengantisipasi badai yang telah dilakukan, ketika badai itu akhirnya benar-benar tiba, ternyata tetap begitu mengejutkan.
dan mengerikan. Kini aku baru tahu kalau aku tidak pernah benar-benar siap melepaskan cintaku untuk sahabatku. Nat, do you want to be my girlfriend again? Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.